Mendominasi film-film horor yang pernah diproduksi di tahun 80-an hingga 90-an, wanita kelahiran Bogor mendapat julukan atau gelar The Queen of Indonesian Horror. 7 tahun sudah almarhumah Susana meninggal dunia. Sejak kepergiannya pada 15 Oktober 2008 yang mengundang polemik keluarga, gelar sebagai Ratu Horor Indonesia seolah belum juga tergantikan. Meski kini banyak sejumlah artis seperti Dewi Persik hingga Julia Perez yang kerap bermain dalam film horor. Setidaknya sudah puluhan judul film bertema mistik ia mainkan. Seperti film Malam Jumat Kliwon, Ratu Ilmu Hitam, Bangkitnya Nyi Blorong hingga Sundel Bolong, Bernafas Dalam Kubur. Buat saya horor adalah humor. Jadi tertawalah kalau melihat horor. Jadi kalau orang-orang menonton film-film horor, buat saya tuh orang-orang yang berani, orang yang tidak penakut, tidak pengecut. Jadi mereka itu menganggap horor itu adalah sesuatu yang malah ngayem-ngayem itu, lucu gitu loh. Apapun yang diberikan sama Tuhan, kita kerjakan bakat kita dengan total. Jadi image terserah mereka. Mereka mau bilang apa, mereka bilang apa. Yang penting saya senang. Sebetulnya buat saya image itu tentang orang menganggap saya kok main film horor saja, mau jadi mereka takut. Tapi ya terserah toh, kalau kita udah jadi bintang film kita harus total. Kalau mau jadi artis film total, yang penting jaga diri, tidak telanjang-telanjang. Ya kok cuma nakutin aja nggak apa-apa, tapi jangan ada unsur-unsur musyrik, jangan jorok-jorok lah. Ya jadi itulah yang saya jaga tuh itu. Wah, Bunda Susana itu tidak pernah bisa ditergantikan. Dia dengan aksennya yang sangat spesial, jadi dia bisa memainkan bokir kemana. Jadi dia tahu harmonisasi dialog tersebut, dia udah pegang. Jadi aku perhatiin semuanya ketika dia jadi seketi, ketika dia jadi siapa, dia bisa memainkan harmonisasi tersebut. Dan buat aku, hebat ya, begini. Dan pada era tersebut, dia bisa kuasai semua lighting, dia bisa kuasai semuanya. Itu buat aku hebat, juara. Saya akui Susana tidak akan pernah bisa tergantikan. Saya akui ketika saya pelajari semuanya, saya nonton film ini nggak akan pernah bisa tergantikan. Mendapat gelar Ratu Horor Indonesia, kehidupan Susana juga terlihat misterius. Sorot matanya yang tajam dan wajah dingin menjadikan sosok mendiang Susana begitu misterius. Selain penampilan yang terlihat misterius, semasa hidupnya almarhumah Susana kerap menggunakan bunga kantil dan melati di rambutnya, juga menjadikan bunga melati dan kantil sebagai makanan sehari-hari. Saya cuma mengharapkan pemunculan saya tidak mengecewakan. Di sini saya jadi pengusir hantu, jadi bukan saya yang jadi hantunya. Terus Susana juga sering aromaterapi di rumah tuh untuk mempercantik diri, pakai aromaterapi, wangi-wangi itu di rumah supaya harum itu kan, pakai bunga itu. Kadang-kadang ya seperti yang bilang melati ditaruh di air, taruh di baskom supaya pengharum ruangan yang alami gitu, bukan mistik. Puasa ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada mistik. Dengan begitu mau puasa tuh punya niat, ya Tuhan, aku serahkan seluruh jiwa ragaku dengan tujuan ingin berpuasa seumpamanya selama 3 hari. Puasa 3 hari ini saya tujukan, saya berikan untuk Engkau. Itu Susana puasanya. Lihat mata Bunda dong, lihat mata Bunda. Mata Bunda bukan mata orang jahat, ya tuh. Susana Marta Frederika Osk bukan satu-satunya artis yang melekat sebagai artis spesialis horor. Ada nama Kiki Fatmala yang identik dengan si manis Jembatan Ancol. Menggantikan Diah Permatasari, Kiki Fatmala sukses memerankan sosok Mariam, si manis Jembatan Ancol yang cantik dan seksi. Bersama Ozi Saputra sebagai hantu gundul dengan balutan dress putih, Kiki Fatmala menjadi hantu cantik dalam serial Si Manis Jembatan Ancol yang begitu populer pada tahun 1993. Namun meski image sebagai hantu Si Manis Jembatan Ancol melekat kuat hingga sekarang, Kiki Fatmala yang namanya tak seterang dulu, nyatanya juga belum bisa menggeser gelar Ratu Horor Indonesia yang masih melekat pada almarhumah Susana.
Nah kalau sampai sekarang orang masih mengingat, terus aku misalkan orang masih sampai kemana-mana orang masih ingat aku gitu ya, terus oh si Manis Jembatan Ancol, aku sangat mensyukuri. Kadang-kadang dalam hati, gila ya orang masih ingat gue gitu loh ya. Nggak tahu kenapa ya, aku ya mensyukuri aja orang sampai sekarang masih ingat aku. Dan kayak gitu. Nah, kalau Kiki itu beda lagi. Kiki itu memang aktingnya kan memang jago ya. Jadi dia berkat aktingnya itu dia pas banget memerankan si Manis gitu loh. Kok sosoknya kan dia terlalu bule ya, terlalu bule. Tapi karena aktingnya dia jago, jadi orang tidak memikirkan sosok lagi gitu loh. Udah melihat aktingnya dia gitu loh. Itu hebatnya Kiki Fatmala gitu. Jadi masing-masing punya karakter gitu. Tapi sebenarnya sebelum si Manis Jembatan Ancol itu aku sudah banyak membintangi film-film yang bertema horor. Aku lupa banyak, kayak misalkan Nyi Blorong, aku pernah juga syuting film yang berjudul Nyi Blorong. Terus waktu itu ada kayak seperti yang Sundel Bolong kayak gitu dulu Susana. Terus udah gitu mereka bikin versi barunya. Waktu itu padahal sinetron ya. Sebuah gelar bisa menjadi prestis bagi seseorang. Namun yakinlah, ketika kamu berkarya dengan penuh totalitas tanpa mengharap pada gelar, maka gelar itu akan datang dengan sendirinya sebagai bonus. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa saksikan terus Silet setiap hari mulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.